Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Syahrul Siam, Syahrul Aziz, Syahrul Mubarak. Pemirsa Media Center Man 1 Nganjuk yang dirahmati oleh Allah, bersama dengan kerabat Media Center Man 1 Nganjuk, saya Fraputri Asila mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga tetap diberi kelancaran dan kesehatan lahir batin. Amin. Selama 30 menit ke depan saya dengan Ibu Nur Solihatin. Selamat datang Ibu di Media Center Man 1 Nganjuk. Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga tetap diberi kelancaran, kesehatan, panjang umur. Amin. Amin. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai semangat belajar pada bulan puasa. Karena kita tahu bulan puasa kali ini banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, mulai dari kita bangun sahur, kita beraktivitas di pagi hari, sampai menjelang berbuka. Sangat cukup untuk menguras tenaga. Oleh karena itu, untuk yang masih bersekolah atau yang masih seumuran saya, mungkin yang masih dalam status belajar yang di sekolah, kita akan membahas mengenai semangat yang ada di bulan puasa untuk terus tetap belajar. Karena kita bisa saja bosan pada saat pembelajaran yang kita hadapi di bulan puasa ini, karena mungkin faktornya kita tidak makan menjadikan kita menjadi bosan, menjadi tidak semangat dan malas belajar. Itu buruk sekali ya Bu Nur Solihah. Untuk mengatasi hal tersebut, kita akan bertanya pada Ibu bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah kebosanan ataupun malas belajar di bulan puasa ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Solihatin. Iya, salam kenal Ibu. Iya, saya tempat tinggalnya di Desa Muneng, Purwasri, Kediri. Iya. Kebetulan kami, saya juga sebagai seorang pengajar juga pendidik. Cuma bedanya kalau kami mengajar di lembaga MI. Jadi apa ya istilahnya, pesertanya lebih kecil-kecil dibanding di Mansa, ya gitulah. Perlu diketahui bahwasanya puasa Ramadan semuanya pasti sudah paham, itu merupakan kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Jadi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan tersebut. Kecuali jika memang kondisi dan keadaan tersebut sudah benar-benar tidak memungkinkan. Seperti yang sudah dipaparkan di atas tadi, bahwasannya yang jelas banyak hal, banyak kesibukan yang kita lakukan di bulan puasa yang mungkin tidak kita laksanakan atau kita kerjakan di bulan selain bulan puasa. Benar. Yang jelas banyak beberapa waktu-waktu yang berubah. Jadwalnya yang berubah. Namun kita harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita selayaknya kita tidak berada pada bulan puasa. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan ibadah puasa agar kita itu tetap semangat. Biasanya kita kan sudah terpikir seperti ini ya. Nanti kalau saya puasa badan saya lemas. Iya, benar. Itu biasanya kan pasti seperti itu. Seperti gitu. itu. Saya jadi cepat ngantuk. Iya, benar. Jadi gak semangat kita mau beraktivitas yang lainnya. Iya. Gitu.
Hal itu semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Yang pertama yang jelas adalah niat. Niat. Kalau kita sudah niat, ya insya Allah pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping niat, mungkin di sini akan saya berikan beberapa istilahnya tips-tips ya. Tips-tips. Agar kita itu walaupun kondisi kita itu berpuasa, tapi semangat kita, kondisi tubuh kita, kesehatan kita itu tidak jauh beda ketika kita tidak sedang berpuasa. Iya, benar. Iya. Hal yang paling utama yang pasti terfikir oleh kita tentang kesehatan, tentang kebugaran tubuh, yang pasti tentang makanan. Iya, Itu yang paling utama. Yang pasti itu tentang makanan. Coba sekarang kita telisik kehidupan kita sendiri-sendiri. Biasanya pada saat tidak berpuasa, Nggih. mulut kita ini loh rasanya kayak nggak berhenti untuk Makan. mengunyah, Mengunyah. entah apapun itu, Nggih. entah kita makan nasi, entah makan kacang, jagung, sampai apapun kita Kunyah. kunyah. Ketika kita mengunyah, nggak mungkin toh mata kita mau terpejam, iya Nggih. toh. Nah, Benar. pada saat puasa, oleh karena itu pada saat puasa kenapa mata kita kadang Berat duduk sebentar sekali. berat sekali buat dibuka. Melek, untuk melek. Melek. Susah. Karena mungkin mulut kita tidak Mengunyah. mengunyah. Sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Sebenarnya tidak konsepnya tidak seperti itu. Lantas konsep yang seperti apa, Bu? Iya. Pada saat kita berpuasa, sesuatu yang kita konsumsi atau sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu harus sesuatu yang penuh dengan gizi. Oh, Jadi gizi dari tubuh kita itu harus terpenuhi secara seimbang. seimbang. Namun pada kenyataannya terbalik. Pada kenyataannya terbalik. Pada saat puasa, kita tidak mempertimbangkan gizi. Tapi apa? Asal semua yang ada kita kita makan. Akibatnya apa? Yang kita dapatkan hanya rasa kenyang. Kenyang. Nutrisi tubuh belum begitu terpenuhi. Terus trik lagi ya, gini, pada saat kalau kita mau makan, bulan puasa hanya 2 kali ya, Nggih. pada saat berbuka dan pada saat Sahur. saja. Ini yang sering terbalik. Kalau pada saat berbuka, gizi kita berusaha terpenuhi. Mulai sayur, lauk pauk, nasi, dan seterusnya. Tapi biasanya pada saat sahur kita makannya bagaimana? Biasanya pada saat sahur itu kita malah makan mungkin sisa dari yang buka, Bu. Iya, asal-asalan kan? Asal-asalan. Itu sebenarnya yang kurang tepat. Oh, Yang tepat pada saat sahur itu harus betul-betul gizi yang kita butuhkan itu betul-betul masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa? Kita beraktivitas itu kan di pagi hari dan di siang hari. pagi hari, siang hari. Bukan di malam Bukan di hari. malam hari. Dan menu sahur itu harus kita buat semenarik mungkin agar kita untuk makan sahurnya itu semangat. Karena jelas orang sahur itu godaannya Ngantuk, sangat tidur. banyak sekali ya. Banyak. Waktunya kita tidur, kita harus dibangunkan. Aduh, Iya, ini mata benar. masih Berat berat sekali banget. rasanya.
makan pagi di lidah juga tidak enak. Iya. Ya. Kalau kita tidak mengingat bahwasanya sahur itu merupakan salah satu sunnah puasa, mungkin kita juga pilih untuk tidak sahur. Sahur. Nah, itu pola yang harus kita rubah. Yang pertama gitu, sahur dengan makanan yang bergizi. Gizi. Benar-benar yang bergizi, bukan banyak, yang bergizi. Nggih. Jadi terutama pada saat makan harus ada apa tadi? Sayur. Sayurnya. Yang pastiku sayur dan Oke. protein. Protein kan ini sudah kita semua sudah tahu semuanya. Tahu ya. Itu yang pertama. Tip yang kedua, kita harus memperhatikan jumlah atau banyaknya air mineral yang kita konsumsi. Kita kalau tidak puasa biasanya paling banyak minum air mineral kan di waktu siang hari. Padahal pada saat puasa kita siang hari tidak boleh makan dan Minum. Nah, bagaimana tipsnya agar kita bisa tubuh kita kemasukan air mineral sesuai dengan kebutuhan kita. Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Sudah sering ya kita lihat di iklan TV atau dimanapun itu bahwa minimal dalam sehari kita harus menghabiskan berapa? 8 liter air. 8 gelas, bukan 8 liter. Nanti kalau 8 liter kembung perutnya nanti. 8 gelas air. Iya, 8 gelas air. Lah triknya bagaimana? Silahkan bisa kita praktekkan. Sudah banyak kita ketahui ya. Terus kalau saya pribadi, untuk saya pribadi, ya, ini memang tip untuk saya pribadi. Saya pada saat berbuka itu sebelum mengkonsumsi apapun, saya pasti akan minum air mineral dulu. Oh. Jadi air tawar dulu. Semampu kita. Kita mampu dari setengah gelas boleh, 1 gelas boleh, lebih banyak lebih baik. Yang penting minum air dulu. Iya, minum air mineral dan diusahakan air hangat. Oh. Kenapa kok air hangat tuh? Karena air hangat itu lebih bisa menjaga kelembapan tubuh kita. Kalau sampai minum air hangat itu tubuh nggak mudah merasa kering. Jadi kita nggak mudah merasa lelah. Begitu juga tipsnya pada saat sahur. Pada saat sahur itu ditutup dengan Air hangat. air hangat lagi. Oh. Itu Itu bisa. supaya kita berkegiatan setelahnya tidak capek, Iya, tidak lelah. jadi yang jelas orang berpuasa itu pasti kekurangan cairan. Benar. Kita sering mengalami Dehidrasi. dehidrasi. Lah, untuk memulihkan dehidrasi kita kan harus perbanyak minum air putih. Iya. Yang pada saat kita tidak puasa minum air putih itu bisa kapanpun ya, Iya, karena sama kita bumbu. berpuasa jadi hanya waktunya hanya malam hari. Jadi triknya seperti itu. Ini sangat berguna ya untuk pemirsa. Kalau kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita berbuka dengan air terlebih dahulu, terutama untuk air hangat, karena itu mampu menjaga tubuh kita agar tetap konsisten dan tidak letih ya Bu ya. Iya, mengurangi hal Benar. tersebut biar tidak lebih. Begitupun juga dengan sahur, kita sebaiknya meminum air hangat, diakhiri dengan minum air hangat supaya ketika kita puasa pada siang hari kita akan tetap semangat, kita tidak akan letih dengan mudah, Ya. tidak akan capek dengan mudah. Lalu untuk meminimalisir rasa bosan atau rasa lelah, itu pada saat bulan puasa sebaiknya dilakukan dengan kegiatan apa Bu? Supaya tetap ada semangatnya juga. Oh begitu, iya. Satu yang jelas, jangan terlalu banyak bermain handphone, gadget, ya. Iya. Perlu ya kita akui ataupun tidak, kita sudah berada di zaman tersebut, di mana kita tempatnya kita pasti tidak pernah bisa lepas dengan yang namanya handphone ya. Jadi kita bisa mengalihkan kegiatan kita, waktu-waktu kita itu terutama jangan di depan handphone. Karena apa?
kita sadari ataupun tidak, ketika kita mata kita lelah memandang handphone, akibatnya kondisi fisik tubuh kita pun akan melemah. Benar. Ketika kondisi tubuh kita sudah lemah, maka semangat dari diri kita pun juga sudah tidak ada. Lah, untuk menyikapi, mensiasati agar pada saat puasa ini kita tetap semangat, luangkan waktu untuk istirahat yang cukup. Itu pasti. Oke, itu pasti. Jadi karena kita tidak bisa mengambil banyak tenaga dari makanan karena harus puasa, maka yang kita tingkatkan adalah istirahatnya yang baik, yang cukup. Oke. Kurangi bermain gadget tadi, bermain handphone tadi, baik siang ataupun malam, agar fisik kita itu tidak mudah lelah, tidak mudah lemah. Lah terus padahal gini Bu, biasanya kita kan hiburannya dari handphone tersebut. Itu gimana Bu? Cari kegiatan di luar. Cari kegiatan di luar. Bolehlah kita ketemu dengan teman-temannya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Atau lah katakanlah kalau di rumah punya tanaman, kita bersihkan dulu tuh tanaman juga boleh. Kalau di rumah boleh bantu kerjakan orang tua dan seterusnya. Pokoknya dikurangi betul bermain handphonenya. Dan yang tidak kalah penting, itu semua harus tumbuh dari niat dulu. Yang ada harus niatnya dulu. Iya. Karena kalau kita tidak niat pun semua juga percuma. Iya betul. Sia-sia ya apa yang kita lakukan kalau kita tidak niat, tidak bersungguh-sungguh. Iya, Berarti betul. memang harus selain niat puasa kita juga harus berniat untuk melakukan kebaikan. Iya betul. Supaya diri kita ini sendiri juga tidak gampang istilahnya ambruk gitu ya Bu ya. Iya, tidak cepat down gitu loh, tidak down. cepat putus asa. Apalagi pada saat bulan puasa ini Iya. kan waktunya berlomba-lomba mencari kebaikan. Betul. Waktunya berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Lebih baik memang untuk gadget itu dikurangi sedikit-sedikit. Iya. Supaya kita bisa fokus menjalankan ibadah yang sudah ada tuntutannya ini. Ya, terus yang tidak kalah penting lagi, kalau kita untuk pelajar, yang jelas karena kondisi pada fisik pada saat puasa kan memang melemah, agak lemah. Jadi untuk belajar pun akan merasa cepat bosan. Iya benar. Akan merasa cepat bosan. Lah, triknya bagaimana agar tidak mudah bosan? Kita atur jam belajar kita. Yang semula mungkin kita bisa belajar non-stop 1 sampai 3 jam kita belajar terus menerus. Setelah itu bosan 3 jam kita ngemil. Lah, kita jangan memforsir tubuh kita seperti itu. Jadi kita kurangi jam belajarnya. Yang dulu mungkin langsung 3 jam, sekarang kita buat maksimal 2 jam. Karena yang jelas tubuh sudah lelah. Kita cari hiburan dulu. Apa tadi saya beritahu mungkin lihat-lihat bunga atau apa dan seterusnya istilahnya bisa membuat mood kita kembali, kita bisa happy lagi. Baru kita lanjutkan belajar. Jadi tidak ada alasan dengan kita puasa kita belajarnya pun semangatnya turun tuh enggak ada gitu. Jadi enggak ada. Sekalipun kita puasa pun kita tidak boleh putus asa dalam belajar begitu ya Bu? Iya betul, harus tetap, bahkan kita harus selalu istilahnya mensounding, memberitahu akal pikiran kita, otak kita bahwasanya ini loh, puasa ini waktu yang paling baik untuk belajar. Dengan puasa aku akan lebih paham, dengan puasa aku akan lebih mengerti. Itu harus kita sounding terus dan terus. Karena apa? Itu nanti akan mengubah keyakinan kita, merubah mindset juga. Oke ya. Jadi kalau kita mindsetnya sudah ke arah yang baik, kita yakin bahwa dengan berpuasa saya akan lebih mudah dalam belajar, ya insya Allah itu yang akan terjadi. Insya Allah. Berarti memang sangat penting untuk menjaga
dari diri sendiri ya Bu ya, berarti Iya, terutama betul. dari diri sendiri untuk tetap bagaimana caranya tidak gampang letih, lesu pada bulan puasa, supaya karena kita juga sebagai pelajar ya Bu ya, Iya, betul. kewajiban kita belajar juga tidak boleh ditinggalkan, apalagi pada saat bulan puasa banyak waktu yang berubah, mungkin Iya. waktu belajar kita, maka kita harus pandai-pandai dalam mengatur waktu supaya tidak ketinggalan dalam belajar. Mau bagaimanapun juga status kita juga masih seorang pelajar yang membutuhkan untuk lebih belajar lagi, gitu ya Bu ya. Iya. Untuk pada bulan puasa ini kan ada sebagian anak yang mungkin mondok ataupun Iya. mungkin yang nggak mondok tapi ikut mengaji, itu kan jadwalnya mungkin ada yang malam. Iya. Itu mungkin belajarnya bisa waktu apa Bu? Nah, gini. Yang kemungkinan kegiatannya malam sampai malam, Iya ya, benar. ngajinya sampai malam hingga belum sempat untuk belajar, maka waktu belajar yang paling baik yaitu setelah sahur. Kenapa setelah sahur Bu? Ya, kenapa setelah sahur? Itu kembali kepada diri saya sendiri ya. Ini Oke. pengalaman pribadi, Oke. pengalaman pribadi saya. Saya itu sejak kecil, jadi kalau mungkin kalau tidak salah sudah sejak kelas 5 Oke. MI, dulu saya MI ya kebetulan. Itu kalau mau menghadapi ujian itu paling suka belajarnya jam sebelum subuh. Oh, Itu kalau saya pribadi. iya. Ya, itu kalau saya pribadi. Kenapa? Kenapa? Karena saya merasa waktu sebelum subuh itu waktu yang paling tenang. Kita tidak mendengar apapun, jadi kita lebih mudah untuk berkonsentrasi. Oke, lebih mudah untuk berkonsentrasi. Karena apa? Pada saat berpuasa memang ya anjuran yang paling baik itu kita tidak tidur setelah sahur, Tidak apalagi setelah sholat Subuh. subuh. Setelah sholat subuh kan jelas ya, karena bisa menyebabkan kita fakir, Fakir. ya, fakir apapun, ya, Iya. fakir katakanlah. Jadi setelah sahur sebaiknya kita tidak tidur. Karena apa? Kondisi perut yang kenyang, kalau kita buat tidur akhirnya lambungnya tidak bisa mencerna. Lah, apalagi pada waktu sahur ya, kita kenyang, kalau kita belajar, jelas kita akan Langsung. lebih mudah memahami karena kondisi benar-benar fit ya, benar-benar perutnya fit. masih Masih terisi penuh. Iya, itu mungkin salah satu tip yang bisa diterapkan pada saat berpuasa. Memang benar Bu, pada waktu subuh setelah sahur mungkin ya, Iya, itu memang waktunya tenang sekali, iya, tidak ada suara apapun. Mungkin ketika kita belajar lebih cepat memahami, lebih cepat paham, dan kita juga bisa lebih fokus untuk berkonsentrasi. Ya benar, sesuai yang dibilang Ibu tadi, karena kondisi juga masih fit, perut masih terisi penuh, akhirnya kita bisa berkonsentrasi dengan baik. Ya, iya. Di samping itu kan sepertiga malam yang terakhir itu juga merupakan waktu mustajab ketika kita ya salah satu mustajab, waktu yang mustajab ketika kita meminta kepada Allah. Dengan belajar di situ kan sudah ada apa tercantum doa. benar, Nah, sudah gitu. tercantum Nah, itu kita doanya. Ada belajar doanya. itu kan sama dengan kita berdoa loh Iya, ya benar. gitu. Jadi dengan harapan yang sebegitu besarnya gitu loh. Jadi seperti itu. Lebih baik ya seperti itu. Mungkin ada pemirsa bagi yang belum tahu tentang mengenai fakir. Menurut Ibu, fakir itu apa? Dari Ibu sendiri. Fakir itu apa ya? Jauh dari kata apa yang kita inginkan, bahasanya kulo. Dijauhkan ya, misalnya kita sebagai pelajar ya, kita bahas. Kita kan ingin menjadi orang yang berilmu toh. Iya, Ya, berarti fakir kita nanti akan jauh dari kata kita berilmu tersebut. berarti Itu seperti menurut- menjauhkan begitu ya, Bu? Iya, nggih. Tuh. Untuk pembahasan kali ini
kita benar-benar mendapatkan banyak sekali inspirasi-inspirasi dari tips yang Ibu Nur Solihatin berikan untuk teman-teman pemirsa. Lalu kita juga mengambil banyak sekali pelajaran yang kita petik pada bulan puasa kali ini, yakni kita sebisa mungkin harus tetap semangat. Benar Ibu? Betul. Harus tetap semangat untuk menjalani kegiatan puasa. Ya, kita buat saja kegiatan di bulan puasa ini seperti hari-hari yang selain hari puasa, Iya, betul. supaya kita tidak terfokuskan pada satu titik saja. Apalagi kita sebagai pelajar, wajib hukumnya kita untuk tidak meninggalkan kewajiban kita, yakni belajar untuk terus belajar. Karena dari belajar kita akan menjadi orang yang sukses ke depannya. Amin. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa pentingnya menjaga semangat itu dimulai dari diri kita sendiri, dari niat, dari pola makan terutama, dan dari mindset kita juga. Itu bisa mempengaruhi semangat belajar pada diri kita. Maka dianjurkan kepada kita semua untuk tetap menjaga diri sendiri agar tetap konsisten dalam semangat belajar di bulan puasa. Mungkin pada kesempatan lain kali kita akan bertemu dengan Ibu Nur Solihatin lagi untuk berbicara tentang banyak hal yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk Ibu sendiri, apakah mempunyai putra-putri yang masih belum naik SMA atau SMK? Ya, kebetulan putra-putri saya itu ada 3. Ya. Yang pertama sekarang semester 8 tahap skripsi. Iya. Kalau untuk yang putra kedua dan ketiga, alhamdulillah masih kelas 5 MI dan kelas 4 MI. Jadi masih kecil-kecil. Masih begitu. kecil-kecil. Iya. Mungkin adik-adiknya nanti bisa kalau sudah mau naik SMA, SMK atau MA, Ya. bisa dikenalkan MAN 1 kepada mereka Ibu, dan kepada pemirsa juga. MAN 1 ini termasuk sekolah paling tua ya di Nganjuk, madrasah paling tua di Nganjuk. Jadi ya sudah, dan di sini juga sudah banyak sekali lulusan-lulusan sini yang diterima pada universitas tinggi negeri. Bahkan mungkin banyak dari sini yang mendapatkan beasiswa. Mungkin Ibu bisa dikenalkan anak-anaknya Ibu, MAN 1 ini. Apalagi adik saya juga alumni sini kok. Oh iya Bu. Iya, Oh, cuma iya. tahunnya saya lupa. Dulu juga Alhamdulillah alumni sini, sudah ya. sekolah sini ya kan. Fasilitasnya juga dilengkapi, apalagi sekarang ada kelas digital Ibu, Iya. yang nanti di mana kelas digital itu semua pembelajarannya melalui alat-alat digital. Oh, begitu. Mungkin kertasnya itu cuma beberapa persen, selebihnya kita pakai alat digital semua, dan kelasnya nanti juga kan berbeda dari yang lain. Di kelas lain yang tidak ada AC, maka di kelas digital ada AC-nya. Begitu. Di sini juga dilengkapi oleh ruangan podcast yang sekarang saya tempati. Iya. Ini bisa untuk jadi ajang para anak-anak menggali bakat mereka yang bisa ditampilkan nanti pada saat di masa depan, supaya tidak kesusahan mencari pekerjaan ataupun kesusahan mencari banyak pengalaman hidup lainnya. Di sini bisa dimulai dari sejak ini. Mungkin cukup itu saja Ibu yang dapat kita bahas. Waktunya juga sudah membatasi kita. Lain kali kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang lebih eksklusif lagi. Saya Afra Putri Yasila sebagai pembawa acara, dan dari rekan kerja tim Media Center MAN 1 Nganjuk. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.